Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anami wa khairul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salata wa salaman daimaini bilang pisom. Ayuhan nas ittaqullaha bisirri wal alan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Rabu, kami dari KUA bersama Pak Penyuluh Pak Ustadz Rabin Dinar yang beliau senantiasa setia mendampingi saya kunjungan ke masjid-masjid. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kami, jadi saksi bahwa kami betul-betul melaksanakan tugas kewajiban pembinaan umat. Insyaallah ya. Doakeun we abdi sing ikhlas sing sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini di Masjid Nurul Ihsan, Kampung Cikawung, Desa Sukanagara. Kalau tidak salah di sini teh kelahiran sahabat saya, Pak Dr. Haji Ahmad Yani ya. Sahabat saya, sahabat dekat, sahabat karib. Beliau tinggal di perumahan dengan saya, Bumi Emas Cianjur. Kan beliau mah langsung S3. Doktor, saya mah cuma S2 saja. Masya Allah. Di sini ya kalau nggak salah Pak Dr. Haji Ahmad Yani. Saya manggil ayah kepada beliau dan beliau manggil abi kepada saya karena saking akrabnya begitu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bersilaturahim kepada jamaah Masjid Nurul Ihsan ini. Yang pertama kami mengajak, mari ini fungsikan masjid, ramekan masjid. Sesuai dengan tadi Al-Quran, Allah saya dibacakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Innama adatul qasri, jadi mungwungkul atau hanyalah orang-orang yang mau memakmurkan masjid, mungwungkul jalmi-jalmi bakal karesa ngamakmurkeun masjid, teu aya deui jalmana iwalti man amana billah. Orang yang dirinya mengaku iman kepada Gusti Allah, itulah orang yang akan mau meramaikan masjid, memakmurkan masjid demi Allah, demi ikhlas kepada Allah. Bukan tujuan yang lain, tujuan ngamakmurkeun masjid, orang yang beriman kepada Allah. Nu teu iman mah moal karasaeun ngurus masjid. Keur naon capek-capek ka masjid? Lamun teu iman, rajin ka masjid da tujuan bisnis misalkan. Masalah jadi orang yang beriman mah ikut memakmurkan masjid, mengfungsikan masjid. Kumargi masjid mah panggilannya iman. Tidak diukur oleh jauh, dekat jauhnya jarak ke masjid. Panggil iman. Meskipun jauh dari masjid, pakai baterai, pakai senter, maksakeun sumping ke masjid. Kanggo berjamaah, kanggo pangaosan, kanggo ngamakmurkeun masjid. Meskipun jauh tapi imannya kepanggil. Semulihna sebaliknya, meskipun dekat dengan masjid, ari magnet imannya lemah mah papahare wae ka masjid teh, gitu kan?
teu kapanggil teh ngagebeg hatena teh dipanggil ku adan teh dipanggil ku pengajian teh papahare wae tah upami imanna tidak mantap. Jadi alhamdulillah orang yang iman akan terpanggil jiwanya untuk memfungsikan masjid, ngamakmurkeun masjid, pengajian, kemudian sholat berjamaah dan sebagainya. Alhamdulillah orang iman ke Allah karasa sumping ka masjid meskipun jauh ya. Simkuring oge ti KUA ka dieu kan jarak jauh kan lumayan mudun popoekannya. Tapi panggilan iman kerasa ka dia silaturahim dengan jamaah sadayana. Gitu ya. Kemudian wa aqama salat setelahnya beriman kita kepada Allah, tentunya orang yang ngamakmurkeun masjid mah salat di masjid. Gitu ya. Wa aqamas shalah mendirikan salat. Jadi meskipun kerasa ka masjid ari teu salat mah termasuk tidak beriman. Model para ngabangun masjid kan, para tukang, para laden ke masjid. Nah, tapi tidak sholat di masjidnya, itu bukan panggilan iman eta mah ya, panggilan yang lain. Jadi orang yang terpanggil iman ke masjidnya di dalamnya pasti sholat wa aqamas shalah ya. Wa ataz zakat, begitupun sudah nisab mengeluarkan zakatnya. Walam yaksha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang imannya kepada Allah mantap, pemakmur masjid, maka Allah menjamin walam yaksha illallah, tidak akan takut sesuatu, mual inggis, mual ringrang, mual mangmang kepada urusan duniawi, tapi kepada Allah lah hanya mengwungkul, takut hanyalah kepada Gusti Allah. Itulah orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah ya. Ulangi lagi, kita ramekeun ieu masjid, makmurkeun masjid. Karena masjid pertama pusat ibadah. Jadi ibadah harus bermuara ke masjid. Gitu ya. Nunamina ibadah fardu mah harus diperlihatkan ke umat berjamaah ke masjid, ulah sieun disebut ria ku batur. Da kewajiban kadah kitu salat fardu mah orang moal ka masjid disebut ria, salah. Alasan eta mah alasan ngedul eta mah ya. Alasan ngedul bisi disebut ria moal ka masjid di rumah mah salat teh. Eta mah alasan orang yang ngedul. Salat fardu mah perlihatkan ke umat sini orang muslim wajib salat, ramekeun masjid berjamaah duhurnya, asarna, maghribna, isana, subuhna. Amin. Jadi ulah sieun disebut ria. Sarung, pakai gamis, pakai sorban ke masjid ramekeun. Itulah muslim. Upami salat nanti ke masjid, di rumah wae akan jadi timbul fitnah ya, fitnah. Eta jalma tara ka masjidnya aning aku muslim, aning ustad misalkan, tapi tara ka masjid. Padahal salat di imahna getol jeung keluargana. Berjamaah jeung bojona, jeung anakna, jeung incuna berjamaah di rumahna ngan teu ka masjid. Kan munculkan fitnah, tidak baik. Tidak baik, harus ke masjid, ramekeun masjid, berjamaah di masjid. Di masjid mah adalah pusat keberkahan. Mun orang hoyong hirup berkah, sing sering itikaf, wirid, salat di masjid. Rasul memberikan gambaran suatu kunci rahasia. Coba doa masuk masjid. Budak diniati budak leteu keneh. Sudah ajarkan doa masuk masjid, melangkahkan kaki kanan sambil berdoa,
Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwabal barokat. Ya Allah, ampunilah dosaku, waftahli, dan bukakanlah bagiku abwabal barokat, pintu-pintu keberkahan. Berarti masuk masjid adalah membuka pintu keberkahan. Waftahli abwabal barokat, ya Allah bukakanlah keberkahan bagiku di masjid, bukan di makam keberkahan deh. Sing getol berjamaah ke masjid, sing getol wiridan, sing getol itikaf di masjid. Insya Allah akan berkah hidup kita. Dan cek Rasulullah gitu kan doana. Pusat ibadah dan pusat keberkahan di masjid ya. Wayahna laki-laki sholatnya di masjid. Ya sekali-kali mah boleh di rumah ya, sekali-kali ngabina keluarga sim goreng kayak sok seminggu 2 kali mah di rumah sholat ngabina keluarga ngabina anak gitu ya. Tapi sehari mah di rumah masjid. Yang kedua adalah masjid pusat pembinaan umat, ngabina anak-anak, ngabina jamaah di masjid. Dan alhamdulillah rutinan ya, setiap malam merobok di sini. Alhamdulillah terus Pak Ustaz, sing ikhlas, sing mantap ngabina umat insyaallah pahalan ageng. Meskipun tidak dibayar supamina. Sing ikhlas Pak Ustaz gede pahalana. Ngan para jamaah sing hartos ka Ustaz. Hargai ilmu ulah cap nuhun wungkul Ustad mah mau ngarep-ngarep orangna kudu ideng tah. Ustad teh punya keluarga kan, nyita waktu kurang hargaan ku jamaah ya, pembinaan umat. Orang bab wuduna, bab sholatna, bab akidahna di masjid dibina, mana akhlak yang baik di masjid dibina, pembinaan umat. Sehingga ada keterangan dalam kitab Sa'bul Iman, yajibu fi kulli masjidin wa fi kulli qaryatin faqihun yu'allimunas wa yubhimuhum bidinil islamiyah bisyar'i syar'iyah. Wajib setiap masjid, wajib setiap qaryah tempat tinggal, padumukan kampung, faqihun ada seorang faqih. Faqih itu yang ahli agama, yang pintar agamana, alim. Tapi anu tugasna yu'allimunas, nu kerasa ngawuruk manusia, ngawuruk jamaah. Jadi wajib di tiap masjid ada pengajian. Orang ini yajibu fi kulli masjidin wa fi kulli qaryatin faqihun yu'allimunas. Wajib setiap masjid, tiap qaryah ada seorang faqih ahli agama yang mampu, yang mau kerasa ngawuruk jamaah. Wa yubhimuhum, dan masih faham tentang agama. Ku penting-pentingna di masjid ada pengajian. Alhamdulillah sini ada Pak Ustad ya. Ada pengajian dibina di masjid teh tentang pentingnya beragama, haramnya judi. Ada sekarang menuju maha judi online Pak Bu ya. Kade eta judi online teh ya Allah tepira, tapi akan terbiasa munculkeun dosa besar. Kade ya. Tepira apa naib mau 5.000, 10.000 eta mah sedekah wae. Eta teh judi teh kenging. Judi online. Tapi judi anu manual, judi anu biasa. Modelan teh badminton, kade teh para pemain badminton kade lehyar. Nu eleh mayar, teh judi kade teh kenging. Apa naib eta kesemangat saja. Nyantong kuno kitu semangatna kumaha disorakan atau napi anu eleh digandong misalkan ulah bayar judi. Atau napi dipoyok nu eleh sampai semangat. Jadi ulah lehyar ya nu. Tadi atau napi nguseup tah.
nguseup ada mengandung judi kade, tapi taruhan permainan versi permainan apa taruhan terjudi haram meskipun hasil itu tidak halal harusnya. Jadi hindar tina perjudian termasuk di warung-warung teh ada ya dagang lotre ning dagang lotre aya naon aya rokok aya naon meuli 1.000 dibuka belum berhasil hangus teh nyandak deui 1.000 buka deui belum berhasil tah teh judi sami. Jadi di warung-warung ulah ngicalan lotre model kitu eta teh sami adalah awal-awal perjudian. Bati na teu gede ngabina ngadidik barudak judi. Ulah tong dagang kitu ya. Teh dibina di masjid eta hal-hal seperti itu teh. Ku ustaz dibina ya. Tentang pentingnya agama yang Islam itu agama yang benar. Cek ustaz teh inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridho adalah Islam. Terangkeun ku ustaz di jamaah teh. Gitu ya. Adinu huwa wad'un ilahiyun minal ahkami syariati li sa'adatil basyari fi ma'adihim wa fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam adalah agama ketentuan Gusti Allah yang di dalamnya ada hukum-hukum syara, ada wajib, haram, sunnah, makruh, jaiz tah hukum syarat teh. Untuk apa? Li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Untuk keselamatan penganutnya bahagia dunia bahagia akhirat itu agama terangkeun di masjid teh ku jamaah teh itu pusat pembinaan umat. Kudu yakin agama Islam agama yang benar akan menyelamatkan dunia akhirat. Kudu reueus ka Islam teh kada ya. Kudu reueus. Makanya satu-satunya yang dibawa sejak lahir adalah kita sudah menganut Islam. Nah, Islam era sadatna pan Allah ngajelaskeun ketika manusia ditiupkan ruh oleh Allah usia 4 bulan dalam kandungan ibunya, Allah membiat kita, wahai ruh, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu, mereka ruh menjawab, bala syahidna, betul engkau Tuhanku. Tos tauhid roh teh di dalam rahim teh. Begitu lahir ke dunia sudah muslim kita teh. Dijelaskan ke Rasulullah dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah fitrah akidahna teh bersih, belum terkekotoran ku syirik dan yang lainnya. Fitrah mengakui Allahu ahad, mengakui Allahu lam yalid walam yulad. Sudah bertauhid urang teh waktu lahir teh. Jadi sejak lahir sudah muslim. Maka ketika ada orang yang ngaku Islam bi'at, tong diikuti, kita sudah muslim sejak lahir. Tegadah bi'at lagi ya. Pak abawahu tergantung yang mengasuhnya, yang mengurusnya, ibu rama kita, ustadz di lingkungan kita, yuhawidanihi akan dirubah menjadi Yahudi, ayunasironihi akan dirubah menjadi Nasrani, ayumajisanihi akan jadi Majusi. Lamun can anu ngarobah mah dia mempertahankan kefitrohan akidah dari lahir sampai mati. Sehingga Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, janganlah kalian ingin mati illa wa antum muslimun, kecuali masih muslim, kecuali mati dalam keadaan muslim, nyerahkan diri Allahu ahad, masakan diri ka Gusti Allah. Itulah Islam. Mantapkan akidah kepada anak-anak
Di mana? Di masjid pembinaan umat ya. Maksudnya pusat pembinaan umat di masjid ramekeun ya. Ada pengajian remaja, ibu-ibu, bapak-bapak di masjid ya. Masya Allah. Yang ketiga adalah pusat persatuan umat masjid ya. Jadi semua saudara kita sudah muslim, agamana Islam, Allahu Ahad, Muhammad Rasulullah, kiblatna Ka'bah, penuh Al-Quran, itulah saudara kita. Bersaudara di masjid ulah berselisih faham. Pemersatu umat kuno ibadallahi ikhwana. Pidato Rasul ta? Kuno jadikanlah kalian ibadallah sebagai hamba Allah, sebagai ahli ibadah, tapi terakhirnya ikhwana yang bersaudara. Yang pertama Rasul merintahkan supaya jadi hamba Allah yang sungguh-sungguh beribadah, kemudian harus untuk bersaudara, ulah soleh sorangan, ulah ujub asapang ahli ibadahna, alapang solehna, ulah bersaudara. Beda faham sedikit mah ya wajar, yang penting ulah beda usul pokok. Ada bangsa puru'iyah mah ya wajar manusia. Kade Islam teh kudu bersatu ulah. Aya nuju mahabu aya nama masyaallah na YouTube ning antara kelompok Imaduddin dan kelompok Baklawi anu masyaallah sim guring ketir eta Islam yang diadu dombakeun. Ya Allah, orang kan teu kenging ya ngagugat nasab orang lain, itu urusan mereka, entos tong ulu biung nasab orang lain gitu ya. Ya Allah, jadi timbul masalah orang mah tong ulu biung ya. Ikutin ulama soleh, rek Habib rek sanes yang lima soleh jalmina bager ikutin ya. Gitu orang mah ya, anu penyejuk umat, anu nyandak pisurgaeun, nyandak pisurgaeun ikutin nah gitu ya. Ada oknum-oknum kiai, baik oknum ulama dari golongan habaib, ada ulama Nusantara, ada saja itu oknum pribadi ya tong diikutin ya. Orang mah ulama yang soleh rek di mana bae jalmina rek habib rek lain soleh ikutin gitu ya. Itulah makanya al ulama'u warathatul anbiya. Orang ulah ikut memprovokasi yang lain, masalah yang seri orang-orang non muslim tuh antap sia orang Islam sedang berpasea pan kitu cek batur teh. Orang kudu bersatu padu di masjid, bersatu umat sama di masjid, pemersatu umat ya. Ulah pasea, ulah jadi ajang pasea masjid teh dakwah usina provokasi menghasut orang lain ya dosa. Dakwah lagi terus memicu umat supaya membenci kepada seseorang dosa, namina namimah ya. Namimah ngadu domba, masya Allah dosa besar ya. Orang mah kudu bersatu padu saudara kita. Bahkan dengan non muslim bab urusan dunia mah kita harus bersama-sama. Urusan bisnis silakan bareng, urusan muamalah sareng. Adapun misal ibadah masing-masing ibadah mah entong dicampur adukeun ibadah mah jeung orang kafir teh ya, masing-masing lakum dinukum waliyadin gitu, entong bebarengan ibadah. Karena disekat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu kan. Bab ibadah akidah masing-masing meyakini ibadah kepada Allah, mereka urusan mereka. Ulah ulu biung ibadah batur ya. Adapun bab dunia pinjam meminjam muamalah kita dengan siapa saja, dengan orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim apalagi, silakan urusan duniawi mah ya,
Ngan wayahna urusan agama kedah disekat. Ulah campur aduk urusan ibadah mah. Ya, gitu. Waduh, semangat ting ya. Terakhir adalah simkuring majak bahwa sekarang sudah memasuki tahun baru Islam ya. Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1440 genap Hijriah. Orang evaluasi kumagi orang tos panjang umur. Orang kedah bermusabakoh berpacu dengan usia kita ya. Suatu keterangan mani zdadang umruhu walam yazdadna ilmuhu bahwa khosirun. Orang yang bertambah umurnya tapi ilmunya anggar baik tambahan bahwa khosirun, rugi. Umur bertambah jatuh hirup dikurangan ari ilmu tambahan tedekeun thalabul ilmi tedekeun korah-koreh kana kitab kana buku asal geus pinter sorangan we teh khosirun, rugi ya. Salajengna wa man yazdada umruhu wa lam yazdad ilmuhu wa amaluhu fahuwa halikun. Barang siapa yang umurnya bertambah, ilmunya tidak bertambah, amalnya tidak bertambah, monoton begitu, cilaka huwa halikun, cilaka. Mending rugi, mending cilaka. Coba ibu Pak. Ya mending muflihun, humul muflihun. Orang yang bagja itu orang yang berpacu ilmannya bertambah, ibadahnya makin mantap, ilmunya ditambahan terus. Thalabul ilmi sasin sameureun ya. Teu bosan thalabul ilmi. Alhamdulillah itu orang yang muflih. Sambil belajar mengamalkannya. Masya Allah demikian. Tos setengah jam sakabelah bisi bangeteng ya. Tenun karena segala rupi perhatosanana mugi ajan ilmu yang bermanfaat. Turun karena kat panampian disadayana dijamu masya Allah turun ya kue-kuehna turun. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.